as I strive to be infinite. I kinda thought I had this shit all figured out. Yo, she seems so innocent, but life's a bitch with a little bit of bitterness. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Federation of Wibu. Kembali lagi dengan saya Mamang Si, atau bisa disebut Mamang Sian Berus. Di video sebelumnya kita diperlihatkan Sung Jinwoo membuat dunia geger. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari novel chapter 234, yaitu chapter 235. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja cek di sana. Yes, excellent. I haven't had this much fun in ages. What did you say your name was? Cerita dimulai ketika Sung Jinwoo sudah tiba di Cina. 150.000 orang mengucapkan rasa terima kasihnya. Banyak spanduk-spanduk berbahasa Korea di sekitarnya. Liu Zigang selaku hunter bintang 7 dari Cina akan datang dan menyambut hunter Sung Jinwoo. Dari hati terdalam Liu Zigang, dia sangat berterima kasih karena Sung Jinwoo telah memilih Cina. Tapi, mengingat semua reaksi orang Cina yang kesenangan karena keputusan Jinwoo yang memilih Cina, Liu Zigang menjadi kesal karena sifat mereka sebelumnya yang memprotes keputusan Liu Zigang yang datang ke Korea. Liu Zigang menjadi sangat jengkel dengan itu. Bahkan orang Cina yang fokus menghina Korea sebelumnya kini menyibukkan diri memuji Jinwoo. Lalu Liu Zigang melihat pesawat hunter Sung Jinwoo yang datang. Sontak, Liu Zigang menjadi sangat merinding. Dia merasakan sensasi dingin dari pesawat tersebut. Dan hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat memberikannya tekanan semacam ini. Yup, tentu saja itu hunter Sung Jinwoo. Pejabat senior beserta para eksekutif asosiasi hunter Cina mulai berdiri dan mulai ricuh saat mendapat kabar Sung Jinwoo sudah mendarat di Cina. Liu Zigang yang melihatnya benar-benar jengkel. Dia melihat para petinggi asosiasi hunter Cina seperti ragu-ragu untuk menyapa. Dan dia juga berpikir bahwa mereka ini adalah para bajingan yang sebelumnya menolak keputusan Liu Zigang yang mengatakan harus membantu Korea. Dan sontak Liu Zigang memberitahu kepada staf yang ada di sebelahnya bahwa seluruh acara dia hilangkan dan kedepannya biarkan Liu Zigang yang mengatur. Eksekutif yang mendengar pembicaraan mereka terlihat ragu-ragu, tapi Liu Zigang mendekat dan tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Kuharap kalian menjauh dariku sekarang. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukannya?" Oke, di sini sepertinya perlu diperjelas. Maksud Liu Zigang di sini, dia mengancam eksekutif asosiasi. Jika tidak mendengarkan, maka dia akan dibunuh. Lanjut. Para pejabat senior dan eksekutif yang sadar dengan sifat Liu Zigang segera lari terbirit-birit, seolah mereka akan mati. Liu Zigang mengkeren. Lanjut. Liu Zigang kembali dan pergi menyambut Sung Jinwoo. Para wartawan yang sudah menunggu sepanjang hari akhirnya melihat Sung Jinwoo dan serentak memotretnya. Jinwoo sedikit heran karena melihat sekitar tidak seperti apa yang dikatakan, di mana akan ada 100 birokrat yang akan datang. Dan lalu saat seorang wajah yang dikenal Jinwoo datang mendekat, Jinwoo tersenyum sembari mengatakan, "Hunter Liu," sambil berjabat tangan. Dua pria yang saling berjabat tangan menunjukkan aura seperti di medan perang. Melihat ekspresi Sung Jinwoo yang sedikit bingung sambil melihat sekitarnya, Liu Zigang langsung berkata sambil tertawa, "Haha, orang-orang di sana sangat tidak sabar, jadi aku memutuskan untuk pergi menemuimu sendiri." Jinwoo merasa kalau terjadi sesuatu, tapi Jinwoo tidak terlalu peduli. Setelah itu, Liu Zigang mengarahkannya ke bandara. Setelah beberapa langkah, Jinwoo berhenti dan melihat ke atas kaca bandara yang transparan, bagian dari gates yang menutupi langit. Liu Zigang yang melihat ekspresi Sung Jinwoo yang menatap gates dengan wajah mengeras, sontak Liu Zigang juga menunjukkan wajah ekspresi serius, sembari mengatakan, "Aku tidak mampu mengatasi itu. Jika tidak mungkin baginya, maka mustahil juga bagi seluruh hunter Cina." Jadi, dia sangat merasa bahagia saat mengetahui Jinwoo yang akan datang membantu Cina. Liu Zigang benar-benar ingin berterima kasih secara tulus dan akhirnya berkata, "Aku tidak tahu tentang orang-orang di Cina, tetapi aku, Liu Zigang, ini tidak akan pernah melupakan bantuanmu." Saat gates terbuka, seluruh berita di dunia mengalir secara deras, dan terlihat Jae Mills terus-menerus memanas.
sembari mengatakan jika Cina, Jepang, dan Rusia mereka semua orang lemah karena tidak bisa melindungi negara mereka sendiri. Dia mengagung-agungkan Kanada karena Kanada bersatu untuk mempertahankan negara mereka sendiri. Dan para masyarakat umum juga mendukung Hunter Kanada sambil membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan menyerahkan Kanada, persetan dengan bantuan." Warga berpegang tangan dan menghibur para Hunter. Jai menatap langit sembari mengatakan, "Pemenang akan selalu menjadi pemenang." Mendengar itu, teriakan semangat bergema di langit Kanada. Di sisi lain diperlihatkan jika Cina sudah menyelesaikan persiapan mereka dan menyiapkan 100.000 prajurit elit Cina. Walau Jinwo sudah memperingatkan lawannya adalah sesuatu yang tidak mereka pernah bayangkan, tapi mereka tetap berkumpul. Lalu Jinwo memanggil Shadow Army dengan diiringi kalimat dari Sung Jinwo berupa "Bangkitlah." Secara tiba-tiba 130.000 prajurit sudah memenuhi ruang belakang Jinwo yang sudah disiapkan. Melihat itu, seluruh Hunter kesulitan bernafas karena mereka merasakan aura yang sangat kuat. Dahi seluruh Hunter basah karena keringat dingin mereka sendiri. Tekanan dan kekuatan luar biasa dirasakan para Hunter. Ini seperti mengingatkan seperti apa lawannya. Bahkan Liu Zigang juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Beberapa menit lagi, gates akan terbuka. Seluruh beban pertarungan dirasakan di seluruh bahu para Hunter. Belion dan Jinwo berbicara tentang persiapan perang, dan Liu Zigang terkejut jika sebenarnya Jinwo bisa berbicara dengan makhluk panggilannya. Bear yang merasa Liu Zigang tidak diperlukan dan hanya menghalangi saja. Dengan sekejap, kekuatan luar biasa ditunjukkan oleh Bear. Liu Zigang yang terkejut langsung menjauh. Dan Jinwo yang melihat itu memukul Bear dan mengatakan dia ini adalah teman. Dan saat itu gates telah terbuka, diiringi kepala semua orang menoleh ke langit. Tapi saat gates terbuka tidak ada yang terjadi. Untuk memeriksa gates, Jinwo memusatkan seluruh inderanya dan dia tidak merasakan apa-apa dari dalam gates. Semua Hunter juga merasakan jika ada yang salah. Liu Zigang menanyakan kepada Hunter yang bertanggung jawab. Dan Hunter tersebut juga mengatakan jika di seluruh tempat juga sama, tidak ada yang terjadi. Liu Zigang yang panik menoleh ke arah Jinwo. Sontak, Liu Zigang terguncang atas ekspresi Jinwo yang menunjukkan kesalahan. Dengan suara yang meninggi, Jinwo menanyakan tentang keadaan di Kanada. Pada saat yang sama, gates di Kanada terbuka. Tapi, sama seperti di tempat lain, di sini juga tidak terjadi apa-apa. Semua orang kebingungan dan mulai ada yang mengolok Jinwo, berkata jika Jinwo sedang malu karena omong kosongnya tidak terjadi. Sontak, Jay Mills berteriak menyuruh diam karena dia sedang merasakan sesuatu. Teriakan dari Hunter terkuat di Kanada tersebut mengakibatkan semuanya diam. Jay melihat ke atas, sesuatu tampak turun dari sana dengan perlahan dan mendekati Jay Mills. Itu adalah pria parubaya dengan rambut merah gelap dan janggut. Tubuhnya dibungkus oleh baju besi perak yang indah, bernuansa kemerahan dari leher sampai ke ujung kaki. Pria itu bertanya pada Jay Mills, "Apa kau rajanya?" Sontak Jay terkejut dan berkata, "Bagaimana jika ku rajanya?" Pria itu membuka matanya dan terlihat pupil reptil sembari berkata, "Sepertinya kau bukanlah rajanya." Yep, chapter 235 selesai sampai di sini. Tapi saat ini kita akan langsung melanjutkannya ke chapter 236 karena saya sedang membara karena keseruan nih guys. Lanjut ke chapter 236. Hunter yang bertugas bertanggung jawab mengatakan jika dia tidak bisa mendapatkan kabar dari Kanada. Jinwo yang mendengar itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Tanpa berpikir panjang, Jinwo menelepon Adam White. Tanpa basa-basi, Jinwo langsung menanyakan bagaimana keadaan gates ultra besar di Kanada. Suara sorakan sangat kuat mengakibatkan suara Adam White tidak bisa terdengar. Saat Jinwo menanyakan di mana Adam White sekarang, dia sontak marah karena mengetahui jika Adam White ternyata ada di Kanada. Dan Adam White memberikan alasan jika dia tidak bisa menyia-nyiakan Kanada dan karena di sini banyak agen yang dikerjakan. Jinwo yang frustasi sambil menenangkan pikirannya menanyakan apa yang terjadi di sana.
Adam White mengatakan jika tidak terjadi apa-apa. Mengetahui itu, Junwoo merasa lega karena tidak perlu adanya pertarungan. Tapi kemudian, secara tiba-tiba, Adam menyela dan mengatakan, "Tunggu sebentar." Sontak, Junwoo sadar akan ada hal yang buruk yang akan terjadi. Lalu Adam White mengatakan ada sesuatu seperti seseorang yang sedang turun dari gates. Sontak, itu membuat jantung Junwoo menggila. Dengan nada tinggi, Junwoo menanyakan tentang rambut orang itu kepada Adam White. Lalu Adam White menjawab jika rambutnya berwarna hitam dan merah. Rambutnya sangat merah. Sontak, Junwoo langsung berteriak dan menyuruh Adam White untuk berlari. Sebelum sempat menjelaskan, suara tawa yang mengerikan menggelegar dari tempat Adam. Sontak, Adam menjelaskan tentang situasinya bahwa semua para hunter di barisan depan berubah menjadi arang dan terbakar, disertai suara ketakutan dan tangisan dari Adam White. Di saat Junwoo sedang menenangkan Adam dan menyuruhnya untuk lari, tampaknya Adam White sudah terlalu ketakutan. Kemudian Adam menjelaskan dengan nada yang menyakitkan, Adam memaksa suaranya untuk keluar. Dia mengatakan bahwa ada banyak sekali naga yang keluar tanpa henti dari dalam gates. Junwoo merasakan emosi yang menyakitkan dari suara Adam. Junwoo sudah tidak bisa mendengarkan Adam lebih jauh lagi, dan dia menghubungi Shadow Soldier-nya yang ada di dalam Adam. Melalui mata Adam, kini Junwoo dapat melihatnya juga. Di ujung daratan, dari gates yang terbuka lebar, monster-monster beramburan. Deru monster menggetarkan bumi, dan sayapnya menutupi langit. Para hunter yang berkumpul untuk melawan monster hanya berakhir menguap. Mustahil menyelamatkan seluruh orang yang berlarian. Jadi Junwoo memutuskan untuk hanya menyelamatkan Adam saja, menggunakan bayangannya agar diteleport. Saat akan teleport, seorang parubaya dengan mata reptil datang ke belakang mereka lalu berkata, "Kemana kamu akan pergi, bayangan?" Pria itu membuka mulutnya, kekuatan dahsyat berkumpul di dalam mulutnya. Junwoo menatap Adam, dan Adam seolah tahu apa yang akan terjadi. Tepat sebelum Shadow High Orc itu akan bergerak, seragam nafas keluar dari mulut pria itu. Walau hanya Shadow Army, Junwoo merasakan rasa panasnya dan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dan Junwoo hanya melihat saat-saat terakhir Adam White. Junwoo berhasil dikecoh karena Junwoo hanya memfokuskan kekuatannya di satu tempat saja. Liu Zigang yang sadar ada yang salah mendekat dan ingin bertanya secara hati-hati. Lalu tiba-tiba berita datang terlambat dari Kanada. Shadow Soldier dan Adam White sudah terbakar habis, bahkan jika Shadow Soldier abadi, dia tetap menjadi abu. Pria parubaya itu tertawa dan tersenyum sangat puas. Dan para monster menikmati perasaan ini setelah sekian lama dipaksa diam dan memakan seluruh manusia. Suara jeritan dan teriakan manusia membuat para monster sangat kesenangan. Naga kuno mendarat di tanah disertai dua monark bersamanya. Kemudian naga terkuat itu tertawa dan berteriak kepada pasukan monster yang ada di dalam gates. "Hancurkan semuanya, ini adalah misi kita." Dan ratusan naga mengalir turun membumi hanguskan tanah. Di sisi lain, terlihat David Brennan selaku Direktur Biro Hunter terlihat sangat frustasi, dan dia hanya meminum minuman mahal dan terus bermabukan. Dia terus mengabaikan seluruh laporan yang datang. Setelah melihat video terakhir dari salah satu juru kamera itu memastikan jumlah ukuran musuh yang akan dilawan. Dengan putus asa, dia berteriak dan mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Dengan segala kegilaan berita yang mengalir benar-benar membuat David Brennan menjadi frustasi. Dia heran bagaimana bisa Hunter Sung Jinwoo berperang melawan mereka dan menanggung semua bebannya sendirian. Dia lalu berpikir jika seharusnya dunia memang harus mematuhi perkataan Sung Jinwoo agar lari sejauh mungkin dari dalam gates. Tapi segala sesuatunya sudah terlambat. Dia terduduk frustasi sambil memegang selembar foto yang menunjukkan seorang gadis. Itu adalah putrinya yang menjadi korban salah satu Dongyeon Break. Dia saat ini benar-benar merasa sangat buruk. Berita dari Kanada telah mengatakan jika setengah dari negaranya telah menghilang. Lalu mengingat janjinya di depan makam putrinya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mati muda. Dengan sangat menyesal, David Brennan mendekat ke jendela dan merasakan angin sepoi-sepoi untuk terakhir kalinya. Dia berharap putrinya menghibur dirinya saat ini. Sembari menangis, dia menutup matanya dan mencoba untuk melompat. Dan tiba-tiba, seseorang menahan pundaknya.
Wajah direktur sangat pucat saat mengetahui itu adalah Sung Jinwoo. Waduh, chapter ini betul-betul sangat dipenuhi oleh keputusasaan. Baiklah, chapter 236 sudah berakhir sampai di sini. Kita akan melanjutkan chapter 237 di video selanjutnya. Saya juga akan berusaha agar mengupload video lebih cepat lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan supaya saya juga menjadi semakin bersemangat guys. Sampai di sini saja. Bye-bye.